Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas analisa dua macam saham pilihan dari Saham TV Indonesia. Jadi ini ada pilihan trading, pilihan analisa saham trading dari Saham TV Indonesia. Ada dua macam saham pilihan. Kita lihat untuk RSI MACD stokastiknya. Untuk stokastiknya bagus guys, RSI nya bagus, MACD nya bagus. Jadi ketiga-tiganya RSI, stokastik, MACD bagus. Harganya saham ini 885 plus 175 basis poin, cara persentase plus 24,65%. Kita bahas cara candlestick Bollinger Band dan SMA. Saya tarik garis guys, ketika resisten terlewati oleh candle maka harga naik. Jadi perkiraan dari Saham TV Indonesia, saham ini saham dulu sudah kita rekomendasikan di saham ini untuk rekomendasi waktu itu, tapi ini analisa sahamnya. Kemarin kita juga sering cuan di saham ini adalah saham dengan kode emiten BSIM atau BSIM. Tunggu saya tarik garis guys, di layar itu perkiraan dari Saham TV Indonesia, saham ini langsung layak naik. Saham ini harganya tadi ditutup dengan harga 885. Kami memperkirakan dari Saham TV Indonesia, saham ini masih layak naik lagi di 950 sampai 1000. Jadi perkiraan dari Saham TV Indonesia atau analisa saham untuk BSIM, kode emiten saham BSIM atau BSIM, ini masih layak naik lagi di 950 sampai 1000. Perkiraan dari Saham TV Indonesia 950 sampai 1000. Analisa saham kita yang kedua adalah EMTK, kode emitennya. Kita lihat RSI yang masih di stokastiknya. Untuk stokastiknya satu tarikan lagi ini potensi naik. Kalau besok naik, wah ini potensi kuat. Untuk RSI nya sudah bagus sebenarnya. Untuk MACD nya satu tarikan lagi potensi kuat. Jadi RSI nya saja yang begitu kuat, untuk stokastik dan MACD nya menuju kuat. Harganya EMTK hari ini ditutup dengan harga 2.590 plus 180 basis poin, secara persentase plus 7,47%. Kita bahas cara candlestick Bollinger Band dan SMA. Sebenarnya secara Bollinger Band juga bagus, secara garis EMA dan SMA juga bagus, secara candle juga bagus. Jadi EMTK ini masih potensi layak naik lagi. Kami memperkirakan dari Saham TV Indonesia, EMTK ini masih potensi layak naik lagi. Untuk kalian yang ikut trading juga masih bagus, yang apalagi punya yang dulu-dulu di bawah ini bisa masih layak untuk disimpan untuk saham dengan kode emiten EMTK. Saya perbesar walaupun candlenya semakin kecil, tapi untuk harga-harganya kalian semakin jelas untuk menentukan harganya. Saham ini EMTK hari ini ditutup dengan harga 2.590. Perkiraan dari kami Saham TV Indonesia, saham EMTK ini masih layak naik lagi di 2.650 sampai 2.720. 2.650 sampai 2.720. Jadi perkiraan dari Saham TV Indonesia, saham EMTK ini masih layak naik lagi. Kalau kalian trading bisa take profit di 2.650 sampai 2.720. Saya ulang sekali lagi guys, analisa saham kita yang pertama adalah BSIM PT Bank Sinarmas Tbk. Harganya hari ini ditutup dengan harga 885. Kalian bisa take profit masih bisa take profit. Perkiraan dari kami Saham TV Indonesia untuk BSIM masih potensi naik di 950 sampai 1000. Jadi kami memperkirakan untuk saham BSIM ini potensi lanjutan naik lagi di 950 sampai 1000. Kita ulang yang kedua, saham dengan kode emiten EMTK PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Harganya hari ini ditutup dengan harganya ditutup EMTK 2.590. Ini perkiraan dari kami Saham TV Indonesia, saham dengan kode emiten EMTK masih layak naik lagi di 2.650 sampai 2.720. Jadi 2.650 sampai 2.720. Perkiraan dari Saham TV Indonesia memperkirakan EMTK masih layak naik lagi. Baik EMTK dan BSIM itu ini sebenarnya saham dengan keuntungan tinggi, ini masih layak naik lagi.
tetapi kita memberikan untuk analisa saham dua macam saham ini, EMTK dan BSIM, masih layak naik perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Jadi terima kasih guys, sudah berlangganan, sudah subscribe, sudah like, dan sudah komen, dan sudah support untuk Saham TV Indonesia ini. Apalagi yang sudah lama-lama kita bergabung, saling sharing, saling koreksi, saling berbagi ilmu. Kalau ada kesalahan kita bisa pelajari bersama-sama, kita pelajari bersama-sama, belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita lalui dan kita lewati, dan kita menuju yang lebih baik lagi. Itu disebut kita gagal belajar lagi, kita gagal belajar lagi, kita berhasil belajar lagi, kita gagal belajar lagi. Akhirnya kita menjadi orang yang lebih tahu daripada orang lain, bukan berarti benar 100%, tapi kita menjadi lebih tahu daripada yang tidak sharing, tidak belajar. Kita lebih menjadi lebih tahu, lebih mengerti, lebih paham. Dan itulah yang disebut, kalau bahasanya Pak Khairul Tanjung itu ya, salah satu orang terkaya di Indonesia kan, salah satunya Pak Khairul Tanjung. Itu ketika gagal bangkit itu disebut learning process atau proses belajar. Jadi ketika kita melalui proses belajar yang panjang, akhirnya kita menjadi bisa. Terima kasih, tetap semangat, dan kita pasti bisa.